Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 butir telur ukuran sedang, 140 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein sedang atau rendah, 100 ml santan instan, 40 gram tepung maizena, 60 gram minyak sayur, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh SP atau TBM, dan vanili essence secukupnya. Selanjutnya, cetakan bolu kukus sesuai selera kalian dan pewarna makanan, pewarna pink, biru, dan juga kuning. Cara membuatnya, ke dalam wadah kita masukkan telur, kita tambahkan gula pasir, kemudian garam, vanili essence secukupnya saja, dan SP. Ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10-12 menit sesuai dengan kecepatan mixer kalian ya. Kita mixer sampai putih dan kental berjejak seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan tepung terigu, kemudian tepung maizena, dan kita tambahkan baking powder. Ini akan kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk dulu seperti ini agar saat kita mixer tidak ada tepung yang berhamburan. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja. Lalu kita tambahkan santan instannya. Kemudian ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Selanjutnya, ini akan kita melanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula. Kemudian kita tambahkan minyak sayurnya. Lalu ini akan kita aduk kembali sampai rata dan pastikan tidak ada endapan minyak di bagian bawah adonan. Nah, ini sudah saya bagi rata, bagi 3, kemudian masing-masing saya tambahkan pewarna kuning, biru, dan berwarna pink. Kemudian ini akan saya aduk rata seperti ini. Nah, di sini cetakannya sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis dan adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini akan kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini sekaligus 2. Lalu kita tambahkan warna pink. Nah, begitu seterusnya sampai adonannya masuk ke dalam cetakan semuanya.
Selanjutnya ini akan kita kukus. Terlebih dahulu kukusannya sudah saya panaskan. Nah, ini akan kita kukus lebih kurang selama 15 menit dengan api sedang. Nah, ini dia sudah 15 menit. Bolunya sudah matang, ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini dia setelah dingin, kita masukkan ke paper cup seperti ini. Gampang sekali teman-teman mengeluarkannya dari cetakan. Selanjutnya di sini saya punya selai stroberi. Ini opsional ya, boleh iya atau tidak. Ini akan kita semprotkan di atas kuenya di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, ini selain mempercantik juga memperkaya rasa dari bolu kukus kita ini. Nah, ini dia hasilnya. Cantik kan, warnanya cantik dan bentuknya juga cantik. Ini akan kita belah dan di dalamnya itu matang dengan sempurna. Kalau kita pencet seperti ini akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini akan kita makan, kita cocol dengan stroberinya. Ini rasanya enak banget, lembut. Kemudian stroberinya itu menambah rasa dari si bolu cantik ini. Selamat mencoba ya. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan: 1 butir telur ukuran sedang, 80 gram gula pasir, 125 gram tepung terigu, 125 ml santan cair, setengah sendok teh SP, biji selasi secukupnya, 1/4 sendok teh baking powder, warna makanan merah, kuning, dan hijau. Cara membuatnya, di dalam wadah kita masukkan telur, gula pasir, vanilla essence secukupnya. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, kita masukkan SP. Lalu ini akan kita lanjutkan memixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya kental berjejak. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu sebagian saja dulu. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja. Lalu kita masukkan santannya. Kemudian kita lanjutkan mixer lagi masih dengan kecepatan rendah. Lalu kita masukkan tepung terigu semuanya. Lalu kita mixer lagi. Selanjutnya saya kelupaan, saya masukkan baking powder dulu. Lalu saya lanjutkan mengaduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya saya bagi 3, dikira-kira aja banyaknya. Yang warna merah lebih banyak, kemudian warna hijau dan warna putih. Kemudian ini akan kita aduk sampai rata seperti ini. Selanjutnya saya masukkan ke plastik segitiga agar lebih mudah memasukkannya ke dalam loyang. Nah, selanjutnya saya punya loyang turban mini. Ini saya sudah olesi dengan minyak
tipis-tipis, kemudian saya taburi dengan biji selasi seperti ini. Nah, yang pertama kita masukkan adalah adonan yang berwarna merah seperti ini. Pelan-pelan saja. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berwarna putih di bagian pinggir loyang saja, tidak apa-apa, karena nanti motifnya akan kelihatan kok, walaupun hanya di bagian pinggirnya saja. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berwarna hijau seperti ini di bagian pinggir-pinggirnya saja dulu. Baru kita lanjutkan ke bagian tengahnya seperti ini. Nah, begitu sampai adonannya habis semuanya. Kemudian kita hentak-hentakan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, selanjutnya ini akan kita kukus dengan api sedang kurang lebih selama 15 menit. Nah, tutup kukusannya boleh dialasi dengan kain. Nah, ini dia sudah 15 menit, sudah matang, akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini dia bolunya. Saya keluarkan dari cetakan, gampang teman-teman mengeluarkannya. Ini dia, cantik kan? Nah, ini dia bolunya. Motifnya kelihatan cantik, warnanya cantik. Bagian bawahnya kalau kita belah, tekstur di dalam bulunya itu lembut dan ini enak, juga gurih teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 100 gram gula pasir, 250 gram terigu protein sedang, 370 ml santan kekentalan sedang, 1 sendok makan ragi instan, setengah sendok teh garam, pewarna makanan hijau, di sini saya pakai pasta pandan, dan juga pewarna makanan pink. Nah teman-teman, di dalam wadah kita masukkan gula pasir, kemudian kita tambahkan terigu, kita masukkan juga ragi instannya. Di sini saya pakai merek Permipan. Kita tambahkan garam. Lalu ini kita aduk-aduk sebentar ya, teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata, teman-teman, sekarang kita masukkan santan. Sambil kita aduk-aduk ya, teman-teman. Di sini santannya saya bagi 3 tahap. Nah, santan ini saya buat dari 2 buah santan instan yang ukuran 67 gram. Saya tambahi air putih sehingga total jumlah santannya itu 370 ml. Nah, ini terus kita aduk-aduk teman-teman.
Nah, ini kita tambahkan santannya sampai habis. Lalu ini kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai benar-benar halus dan tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman. Ini tuh teksturnya sudah halus, lembut, tercampur rata. Nah, ini dia teksturnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini saya mau pastikan adonannya benar-benar tercampur rata. Ini saya aduk pakai spatula ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, adonan ini akan kita tutup atau akan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam sampai adonannya mengembang atau sampai adonannya berbuih. Nah, ini kita tutup ya teman-teman. Nah, menunggu adonannya mengembang atau berbuih, sekarang kita akan mengolesi cetakannya dengan menggunakan minyak. Kita olesi cetakannya tipis-tipis, dan untuk cetakannya teman-teman itu tergantung dari kesukaan teman-teman ya. Ini dia, kita olesi dengan minyak tipis-tipis saja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah saya diamkan selama 1 jam. Ini adonannya udah mengembang dan juga sudah berbuih bagian atasnya. Ini kita aduk dulu sebentar aja teman-teman. Nah, kemudian ini saya bagi 2 sama banyak. Nah, bagian yang pertama saya tambahin pewarna pink, atau tergantung dari kesukaan teman-teman, warna lain juga boleh. Ini saya tambahkan beberapa tetes saja. Kemudian ini saya tambahkan pasta pandan. Lalu ini kita aduk sampai rata. Nah, ini yang warna hijau juga kita aduk sampai rata ya. Nah, selanjutnya ini akan kita masukkan dalam cetakan. Nah, untuk teknik memasukkan dalam cetakannya supaya dia bisa terdiri dari 2 warna, ini cetakannya dimiringkan seperti ini ya teman-teman ya. Kita masukkan adonan warna hijau setengah dari cetakan. Nah, tekniknya itu seperti ini. Nah, untuk yang bagian cetakan yang masih kosong, ini kita masukkan adonan yang berwarna pink. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk banyaknya adonan tidak usah sampai penuh teman-teman. Sisakan ruang sedikit karena ini nanti adonannya setelah dikukus bakalan mengembang lagi ya teman-teman. Nah, ini juga kita masukkan yang adonan berwarna pink dulu. Kemudian setengahnya kita tambahkan dengan adonan yang berwarna hijau. Nah, teman-teman, begitu selanjutnya sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah selesai. Ini siap kita kukus. Kukusannya sudah saya terlebih dulu panaskan sampai beruap. Nah, ini akan kita kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sama kurang lebih 15-20 menit. Nah, jangan lupa tutup kukusannya kita alasi dengan serbet bersih ya teman-teman. Nah, ini sudah 15 menit, ini sudah matang teman-teman. Bisa dilihat itu sudah mengembang adonannya, cantik ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita angkat, kemudian kita dinginkan.
dia sudah dingin, ini saya keluarkan dari cetakan. Caranya seperti ini, dipencet-pencet, kemudian dilepaskan dari cetakan. Ini mudah sekali teman-teman. Jadi kita tekan-tekan cetakannya seperti ini. Kita telungkupkan tangan, dia cepat terlepas loh teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cantik sekali ya, ada dua warna, pink dan juga hijau. Ini permukaan bagian atasnya mulus ya teman-teman. Nah ini akan kita lihat bagian dalamnya. Nah ini matang dengan sempurna teman-teman. Ini akan saya coba makan. Ini rasanya enak, gurih, manisnya pas, ini kenyal dan juga lembut teman-teman. Ini bisa kita jadikan cemilan keluarga di rumah atau bisa kita jadikan sebagai ide jualan teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video kreasi Mak Sion selanjutnya. Dadah.